Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova dari kelas 2C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan NIM 2401071012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Nah, di mana kali ini kita akan membahas tentang yang pertama definisi PPh pasal 21, subjek PPh pasal 21, objek PPh 21, dan pemotong PPh 21 serta penghasilan tidak kena pajak dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan penghasilan teratur. Nah, baiklah, di sini kita masuk kepada definisi PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 itu adalah pajak pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatannya. Nah, selanjutnya yang kedua kita membahas tentang subjek PPh pasal 21. Nah, di mana subjek PPh pasal 21 tersebut yang pertama yaitu subjek pajak penghasilan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak dan bentuk usaha tetap. Nah, yang kedua yaitu subjek pajak dalam negeri pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yang ketiga warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu subjek pajak luar negeri, yaitu yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Nah, yang ketiga, sekarang kita masuk kepada objek PPh pasal 21. Nah, di mana yang pertama, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh karyawan tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Selanjutnya yaitu penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur, bentuknya bisa berupa uang pensiunan atau penghasilan sejenisnya. Yang selanjutnya adalah penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja atau dengan pensiun yang diterima semua sekaligus. Contohnya berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, serta tunjangan hari tua. Selanjutnya yaitu penghasilan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berbentuk upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Nah, yang selanjutnya yaitu imbalan kepada bukan karyawan. Nah, itu antara lain seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai bayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu bayaran diberikan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, dan juga hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pada penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan atas
yang dilakukan oleh yang pertama bukan wajib pajak, yang kedua wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, yang ketiga wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau disebut juga dengan di net profit. Adapun yang berhak yang kita masuk kepada pemotongan PPh 21 ya. Adapun yang berhak memotong PPh 21 itu adalah yang pertama yaitu pemberi kerja, yang kedua bendahara yang pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun, dan yang keempat orang pribadi, pembayar honorarium, dan yang kelima adalah penyelenggara kegiatan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama, PTKP orang pribadi itu sebesar 54 juta, yang kedua PTKP bagi wajib pajak kawin mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000. Yang ketiga, tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Yang keempat, tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap penghasilan teratur. Yang pertama kita bikin sebagai contoh yaitu statusnya pegawai tetap, penghasilan teraturnya itu gaji bulanan sebesar 6 juta rupiah dan tunjangan tetapnya itu 1 juta rupiah. Total penghasilan bruto adalah 7 juta per bulan. Nah, iuran pensiunnya kita misalkan 2% dari gaji pokoknya itu 2%, kita kali dengan 6 juta yaitu sama dengan 120.000. Statusnya itu status PTKP-nya itu TK atau nol tanggungan ya, sama dengan 54 juta per tahun. Nah, langkah perhitungannya kita yang pertama yaitu penghasilan bruto setahunnya kan tadi 7 juta, 7 juta dikali 12 sama dengan 84 juta kan. Yang kedua, pengurangan penghasilannya itu biaya jabatannya itu 5% sama dengan kali 84 juta tadi. Itu sama dengan 4.200.000, maksimal 6 juta masih di bawah ya. Yang kedua iuran pensiun, yang selanjutnya iuran pensiun 120.000 dikali 12 sama dengan 1.440.000. Total pengurangnya adalah 5.640.000. Nah, yang ketiga kita mencari penghasilan neto setahunnya itu 84 juta dikurang 5.640 sama dengan 78.360.000. Yang keempat yaitu penghasilan kena pajak PKP itu penghasilan neto dikurang PTKP sedangkan 78 juta, 360.000 dikurang 54 juta sama dengan 24.360.000. Nah, dibulatkan ke ribuan terdekat yaitu itu 24.360.000 tadi ya. Nah, yang kelima itu PPh 21 terutangnya, tarif lapisan pertama itu 5% karena PKP-nya itu lebih kecil dari 60 juta, jadi PPh 21-nya sama dengan 5% dikali 24.360.000 sama dengan 1.218.000 setahun. Nah, yang PPh 21 per bulannya itu 1.218.000 dibagi 12 bulan yaitu sama dengan 1.500 per bulan, itu kita bulatkan. Oke, sampai itulah saya sampaikan tentang pajak penghasilan 21 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.